kasih, thank you very much kepada Tuan Amalabai Sarjana Komputer, Master Computers, Senior Lecturer Esa Unggul University Jakarta Indonesia, and my friend Dr. dan kawan-kawannya dan Malabai friend from Esa Unggul Computers Science Faculty, and Dr. Syarbaini Ahmad dari UIS dan juga kawan-kawannya barangkali ada yang juga di sini. Tentu saja my friend Profesor Madia Jessica Heng Hai daripada Universiti Pertahanan Malaysia, yang kami sudah lama berkawan dan dia salah satu board of trustee daripada ASEAN Electoral Community ini. Thank you very much once more for you join. And then we go to the second agenda, the short video about ALC. Sarjana Computer, Manager Computer is the first speaker. I think he want to share about high touch and high tech or another split. And silakan Pak, the time is you right now. Terima kasih Pak. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah wa syahadu anna Rasulullah. Udahlah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih Bapak Sahriza Reza yang terhormat, saya banggakan. Untuk Pak Syarbaini Ahmad juga yang saya hormati dan saya banggakan, Prof Madia, Ibu Dr. Jessi yang saya banggakan, saya hormati. Untuk rekan-rekan mahasiswa dan Pak Indah Gumilang, yang lainnya yang belum sempat saya sebutkan nama-namanya satu persatu, mohon izin dari saya untuk berbagi sedikit apa yang saya bisa, dan tentunya saya juga ingin belajar kembali kepada rekan-rekan sejawat di Malaysia dan di yang lainnya di luar Indonesia. Semoga ini menjadi sebuah keberkahan di pagi ini. Mohon izin untuk Bapak dan Ibu dengan rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan semuanya, untuk kita berbagi pengetahuan, atau setidaknya saya yang perlu banyak belajar dari rekan-rekan di Malaysia tentunya. Mohon izin Pak, saya untuk you can to use the screen because you are the co-host. Oke, sangat jelas Pak, very clear. Yes, thank you Pak. Kemungkinan ini saya nggak share slide-nya supaya saya bisa melihat rekan-rekan juga sebagai kendalinya. Baik, saya gunakan slide-nya bahasa Indonesia saja, mungkin saya mix yang Bapak sarankan. No problem. Yes. Baik, saya mau mengawali dengan trending digitalisasi Pak. Tentunya di era computer science seperti saat ini tidak lepas dari berbagai sisi kehidupan. We know digital culture ongoing right now, dan kita juga melihat sentuhan sisi digitalisasi tentunya. Tidak lepas juga dengan perkembangan teknologi digital yang saat ini juga dari zamannya perangkat keras, mungkin untuk saya bisa kemukakan dari prosesor yang memang dari 8008 hingga saat ini yang sedang high tech-nya begitu tinggi speed-nya, dan sampai ke perangkat yang memang tadinya tidak disangka-sangka, sampai software juga yang saat ini dikenal dengan, kalau kita mau transportation, biasanya kita mau jalan-jalan, kita yang mendatangi kendaraannya, tetapi saat ini kendaraan yang datang ke kita gitu, hingga kita tinggal naik sampai ke tujuan. Setidaknya perkembangan teknologi digital kita, mungkin saya nggak perlu banyak panjang lebar, ini sesuatu yang memang bisa di surfing dan dipelajari dengan rekan-rekan juga, khususnya yang generasi penerus muda nih. Ini mudah banget untuk di surfing di browsernya. Saya masuk lagi sisi yang kembangan teknologi digital ini nggak lepas dari perangkat manusianya. Memang kita bisa suka dengar brainware, perangkat lunaknya software, dan perangkat keras hardware yang sering cepat malah softwarenya gitu. Nah, untuk satu sisi yang memang kita suka lupakan, perangkat yang satu ini yang penting sebetulnya datanya ini, dataware ini yang memang sangat kita layak sentuh gitu ya.
Tentu karena memang ini kepentingan suatu entitas atau lembaga. Baik, sentuhan digital ini tentunya akan tumbuh dan berkembang ini yang kalau kita bisa lihat juga tumbuhnya bagaimana memang seiring dengan customize ya dan kebutuhan bahkan kepentingan dari sebuah lembaga untuk meningkatkan di era-era yang saat ini sedang in atau trending atau populer dan sebagainya berdasarkan kebutuhan baik itu dari sisi pendidikan, kesehatan dan sebagainya. Di sisi lain pun sama, untuk hal ini adanya proses transformasi digital atau proses digital, tentunya ini sangat meningkatkan kebutuhan kinerja, kita juga bisa memanfaatkan hal tersebut sehingga masuk pada suatu makna peningkatan pemanfaatan teknologi berbasis digital, yang mana mempunyai efek pada sisi kehidupan kita, di baik itu sisi individual maupun kelompok, dan sangat membantu dari pola kehidupan masyarakat. Tentunya kita berkelompok yang mana untuk dimudahkan kita mendapatkan suatu informasi yang kita inginkan atau perubahan bentuk dari data menjadi informasi yang tidak lepas dari sebuah peran serta yang saat ini yang dikenal dengan internet. Nah, internet ini tentunya kita tidak lepas bagaimana kemudahan untuk akses internet dari sebuah provider yang memang saat ini sedang ramai seperti itu kira-kiranya. Baik, untuk slide yang selanjutnya saya mau masuk pada sisi beberapa contoh yang dapat dicermati yang kita bisa lihat. Tentunya ini saya mau masuk contoh dari sebuah delivery teknik. Tentunya ini dari online. Tentu kita tahu juga kalau kita ambil dari sisi education, maka tidak lepas dari delivery teknik yang disebut dengan online learning dan sebagainya. Ini sangat memudahkan, apalagi kemarin masa lalu kita 2 tahun lalu kita sempat mengalami tidak tatap muka di kelas, bahkan tatap maya, entah di mana dan di mana. Yang penting the show must go on, kita tetap meningkatkan produktivitas kita di dalam bentuk kinerja kita, sharing knowledge maupun sharing skill dan sebagainya. Suatu transaksi lain pun sama, ini kalau umpama kita lihat juga pemanfaatan dari elektronik ini nggak lepas dari hal-hal teknologi juga ini, uang elektronik nih. Dari sebuah transportation mungkin ada e-tol dan sebagainya untuk shopping dan sebagainya, kita sudah masuk pada uang elektronik tentunya. Nah, ini mau nggak mau, suka tidak suka, everyone dan people yang ada di saat ini, mereka merasakan bagaimana kemudahan dari sebuah uang elektronik yang bisa kita rasakan. Kemudahan, bahkan tidak takutan ya mungkin ya, kehilangan dari sebuah uang terjatuh dan sebagainya dalam bentuk fisik. Jadi kita very aman lah ya, kalau dipikir ya sangat-sangat aman. Sisi lain pemasaran pun sama, yang saat ini sangat dimudahkan, tidak pakai pencetakan, harus di pinggir jalan mencari-cari dan membagi-bagikan. Cukup kita menggunakan sebuah media website, bisa masuk pada sebuah URL, biasanya kita sebut dengan digital marketing. Sisi lain pun sama untuk bisnis, sama juga kita lihat juga ini semuanya tidak lepas dari daya, energi untuk kreativitas dan inovasi. Ini dua hal yang sangat bagi dua mata logam ini. Seseorang yang ada kreativitas, inovasi, tentunya dia akan survive kurang lebih seperti itu, rekan-rekan yang saya banggakan. Sisi lain teknologi digital ini yang menarik perhatian untuk saat ini. Mungkin kalau memang ada yang mau ditambahkan nanti dari rekan-rekan mahasiswa atau teman sejawat juga boleh, silakan juga. Kita ini kan tidak, mohon maaf secara pribadi saya tidak menggurui, tetapi ini hanya berbagi saja. Ini juga untuk pembekalan saya pribadi. Dari sisi augmented reality dan virtual ini sudah hal-hal yang sangat dirasakan khususnya dari bidang kesehatan, pendidikan. Ini augmented reality dan virtual reality ini sangat membantu. Karena apa? Memang
ada sebuah program simulasi komputer yang membawa interaksi manusia dengan atau kelompok atau entitas dengan lingkungannya gitu. Jadi entitas with environment yang memang saling berinteraksi. Hal lain yang sangat juga patut kita rasakan dan menarik perhatian, it is trending for digital Internet of Things atau we mention IoT, interconnection dengan alat jaringan internet tentunya ini. Penggunaannya ya kita rasakan juga ini sangat-sangat membantu tingkat efisiensi. Karena apa? Karena memang dia menggunakan remote gitu ya. Mungkin kalau saat ini jarak jauh, distance-nya kelihatan seperti itu. Nah, ini bagaimana peran dari high tech dan high touch ini tentunya sangat terasa ini ya di IoT ini, high tech dan high touch ini bagaimana sesuatu ya jarak tidak menjadi batasan untuk kita berproduktivitas dan saling bertegur sapa atau saling bersalam-salaman untuk sharing knowledge maupun saling berkomunikasi dalam bentuk silaturahmi dan sebagainya. Sisi lain tidak lepas dari teknologi yang memang kita kenal dengan teknologi nirkabel atau tanpa kabel ini. Dan kita rasakan mungkin dulu kita nggak nyangka apa ini telepon, mungkin dulu kita masuk telepon, kita baru telepon dengan koin dan sebagainya. Bahkan di setiap rumah mungkin diwakili oleh satu nomor dengan adanya kabel di pinggir-pinggir jalan. Tapi siapa sangka saat ini, who knows, kita mempunyai setiap orang, bahkan anak kecil pun sudah mempunyai satu nomor, jadi one man, one number gitu, yang bisa kita say hello dan bagaimana mengenai keadaan dan hal-hal yang perlu kita komunikasikan. Baik, untuk selanjutnya yang saya banggakan untuk rekan-rekan di Zoom ini, saya ingin mengingatkan bahwa semua itu tidak lepas dari sebuah budaya ini atau culture, di mana budaya saat ini yang saat kita kenal berhulu dari sebuah kegiatan manusia gitu ya. Kita ini sebagai makhluk hidup yang kita rasakan dari siklusnya kegiatan bersilaturahmi, belajar dan belajar kegiatan yang siklusnya berlooping ria atau beriterasi. Ini juga diiringi oleh perkembangan teknologi. Tentunya dulu mungkin untuk komunikasi kita telepon statik di rumah ya, at home kita punya nomor 021 bla 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 dan sebagainya ya, nomornya, hingga mobile phone gitu ya, mobilnya telepon itu bisa kita bawa-bawa kemana saja, bahkan kita ada di mana bisa say hello Pak Sariza, hello Pak Sariza, how are you today, kita bisa say hello anytime. Ini juga menyebabkan sebuah teknologi membantu kita dari sisi efektivitas dan efisiensi. Hal ini bisa kita lihat dari hulunya manusia dan teknologi ini beriringan sejalan, memang berbasis pada kebutuhan dan kepentingan, maka bermuara pada sisi efektivitas dan efisiensi. Tentunya ini untuk meningkatkan produktivitas kita. Kita juga selaku peran atau lakon dari yang hidup di dunia nih Pak, di muka bumi ini kita untuk menjaga kelestarian alam juga. Tentunya kita sebagai amanah yang diamanahkan untuk, kalau boleh izin kita sebut aja sebagai sesuatu yang diamanahkan kita tinggal di bumi untuk menjaga gitu. Mungkin ini bisa menjadi ajang untuk memelihara kehidupan sesama kalau boleh kita lebarkan lagi sesama makhluk hidup ya Pak Sarizal, mungkin seperti itu. Betul. Baik, ini saya tutup aja dengan sebuah slide, mungkin saya nggak mau lama-lama ininya, tampilannya yaitu keterampilan dan teknologi digital. Ini sudah suatu simpulan yang memang harus saya sampaikan bahwa soft skill maupun hard skill ini tidak lepas dari dua hal ini, keterampilan dan pendampingnya itu digital transformation-nya yang kita kenal dengan digital trend dan sebagainya atau digital technology, tidak lepas dari ilmu, pengetahuan dan seni khususnya ini yang menyebabkan daya energi untuk kreativitas dan inovasi, full activity we can do that gitu. Nah, teknologi ini pun akan terus kita rasakan bagaimana teknologi ini berinteraksi untuk berkembang.
entah bagaimana teknologi ke depan kita bisa rasain untuk digitalnya lebih semarak lagi. Kita tutup aja ini dengan akan membuat efektivitas dan efisiensi, dan tentunya saya memberikan semangat kepada teman-teman. Mungkin nanti ada beberapa pertanyaan dan sebagainya. Insya Allah bisa kita berbagi satu sama lain, tetap semangat dalam sentuhan digitalisasi dan kita memanfaatkan secara optimal sebuah perangkat teknologi yang memang dari kita untuk kita. Demikian Baik. Pak. Akhirul Wow. kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Very interesting sharing, Pak. Tadi ini kawan saya dari Singapura juga bergabung, Dr. Salman, Dr. Rasman Saridin. Welcome you, bro. Boleh masih mute lagi, masih mute lagi, boleh unmute kejap. Waalaikumsalam Oke. warahmatullahi wabarakatuh. Saya sekarang di rumah. Kebetulan Iya. di Singapura lagi liburan sekolah nih. Oh, libur sekolah, ya ke. Nanti boleh kenal dengan Prof. Jessica dulu, udah pernah saya kenal apa belum dengan N. Sarbaini juga ya. Ini orang penting Singapura nih, perlu kenal nih. Ya. Jadi ini dia orang yang dikenali karena terlalu humble untuk membantu ramai orang yang mengalami apa dikata apa ya, kalau dalam sosiologi itu dia kata apa ya, dalam sosiologi itu ada istilahnya orang-orang yang terlepas dari kontrol diri ya. Jadi ini Sarman ini berkhidmat dalam charity. Itu boleh di connect dengan itu, Prof. Jessica ya, dengan Women Shield itu. Jadi Dr. Rasman itu, Prof. Jessica, beliau ini mempunyai satu non NGO untuk membantu orang-orang Singapura yang terkena dadah dan bagaimana dia tak diterima keluarga segala macam. Jadi beliau ni berjuang untuk membantu mereka-mereka oleh kerana his experience before. Jadi sangat bagus, dan sekarang beliau pun sedang mendirikan satu institut yang sifatnya boleh buat course dan sebagainya. Nanti saya akan bagi you punya number and email dekat chatbox for the another can to access you ya. And Rasman. Okay. Thanks Before sila. informasi. Samika right now please. Tanpa membuang masa lagi, kita jemput terus Dr. Sarbaini Ahmad dari Universiti Antarabangsa Islam Selangor. Time is you. It's very clear with the blue color. Okay, sila. Okay. Thank you, Prof. Prof. Riza, and nice sharing to Malabai, dan yang lain juga Dr. Rasman, Dr. Jessica and so on. Saya pun macam menarik sharing daripada Dr. Malabai tadi, macam just continue from dia punya presentation. So untuk yang ini since pembentangan daripada Dr. Malabai tadi berkisar tentang apa itu digital age dan aktiviti dalam digital age. So the most important also related with digital age adalah human touch. Maksudnya perkara yang selalu kita laksanakan sebelum ni, yang suatu ketika dulu yang zaman 1980s, 1990s, early 2000 and so on, kita lihat secara keseluruhannya dia semakin hilang. Sebenarnya adalah satu perubahan dalam sosiologi manusia, kalau saya boleh ulas berdasarkan kepada pandangan pakar-pakar dalam sosiologi ataupun psikologi. So saya mulakan presentation saya dengan content. Yang pertamanya adalah digital landscape. Kita nak tengok what is a digital landscape seperti mana yang disebut oleh Dr. Malabai tadi, dan saya just continue just a bit from it, and then what is human touch, dan kita nak tengok apa cabaran kita as a human
kalau dalam Islam kita sebut sebagai, lebih touch lagi disebut sebagai insan. Sebagai insan tu, apakah cabaran kita dalam dunia digital sekarang? And then the last one is strategies for balancing digital and human. So since digital is a part of our life currently, so we have no choice. We must be part of the environment, the era. So how we want to balance between digital and human. Alright. So saya mulakan dengan teori lah proposed by most of the scholars around the world lah, yang mengatakan bila sebelum ni kita tak pernah dengar, tapi bila dah ada IR 4.0 is coming, so people try to asingkan, categorizekan industri itu kepada 4 kategori yang ada sekarang. So kalau sebelum tu on early kita sebut sebagai zaman Renaissance kan dulu, dia tak categorizekan pun benda ni. Benda ni berlaku secara natural, bermula dengan industri 1.0 and then continue with industri 2.0 dan industri 3.0, industri 4.0. So secara terperinci saya tidak berminat untuk mengulasnya dalam sesi ini, tapi to be more focus on IR ataupun industri 4.0 ni, dalam era kita sekarang ni, it is a smart machines and connectivities related with the digital activities, automation, mobile technology and so on. Okay, so kalau kita tengok ini IMD World Digital Competitiveness Ranking proposed by IMD. IMD ni actually work on analyze, okay, on how nations lay to groundwork for future growth. So they look at the 3 categories of knowledge, on technology, and the future readiness of the countries. Okay, so ini adalah 3 categories they are focusing more, but they actually have in subcategories from these main categories, there are a lot of elements they are looking for. And then keseluruhannya kita tengok yang paling tingginya yang readiness adalah Denmark, and followed by USA, and then the nearest Dr. Rasman is Singapore, which is apa orang kata well prepared to adapt with the digital era. So compared to others country around Southeast Asia, ataupun kalau saya boleh perdetailkan lagi dalam dalam negara-negara yang berdekatan dengan kita dalam Asia Pacific, Singapore for sure nombor 1, dan Malaysia nombor 9, dan Indonesia nombor 12. Okay, so readiness tu kalau kita boleh tengok, saya ambil contoh di Malaysia, kita punya readiness adalah 76%. Okay, 76%, meaning that 76% meaning the readiness of related with the people's knowledge of the community, okay, ataupun the preparedness of technology, and then future readiness of the government, of the country itself. So itu faktor-faktor yang dia rujuk, dia tengok dalam kajian yang dia buat, right? And then actually what is digital landscape? Once we talk about digital landscape, kita berada dalam zamannya sekarang. So macam saya sebutkan tadi, whether we are ready or not, we are in that era. Kita dalam situasi itu sekarang. So kalau kata kita tak ready, we not prepare our mind, we not prepare our environment with that era, we on ourselves we lose. Kita yang akan tercicir, not the era. Because kenapa? Because digital era ni dia adalah kalau saya boleh huraikan, dia dalam combination of
this non-characteristic. Yang pertamanya adalah automation. So everything need to be automate. Kita kalau boleh, kereta tu dia drive sendiri. Kita pergi mana-mana pun kita macam duduk saja dia terus ada dekat lokasi within a few hours, few times and so on. And then increase the efficiency. They are looking for an increment of the efficiency activities and then look at the cost saving. Okay, and then they have no borders. Dia tak ada sempadan. On the geography, sure, dia ada border between Malaysia, Singapore, Indonesia, Thailand and so on. Tapi in this era, there are no geographical border. So tidak ada border. So sekarang macam seperti mana yang kita laksanakan sekarang, we have a chance for discussion, a meeting and so on, without any border, without countries border. Okay, so the next is rapidly change. This is for me considered as whether it is advantage or disadvantage of these features, because rapidly change ni it's very fast. Within kita boleh katakan sekarang within 2 years the technology will outdated. Kan? Teknologi ni dia akan outdated. Kalau dulu kita gunakan Facebook as a main tools for communication in social media, tapi hari ini just a few years different, tak sampai pun dalam 5 tahun. Sekarang TikTok dah take over. Kan? Kalau dulu siapa yang still gunakan Facebook, dia consider dah mencapai usia yang kata kalau tua nanti kan sensitif pula kan. Usia yang terlalu senior. Begitulah ayat yang lebih lembut sedikit kalau saya boleh sebutkan. Right. So and then next is inclusiveness. And then last one is hyper connectivity. All right. So what is the human touch? Human touch refers to the emotional connection with people. The communication is not only through our voice. Okay? It also can be happen to touching or touching, so on. Emotional connection involve creating a sense of empathy and understanding among the communicators, kalau in terms of a business terms, seller and buyer, for example. So this can be achieved through the use of storytelling, and so whatever techniques is important for building trust, the trustability between one to another. Okay, and then as a emotional connection involve creating a sense of empathy. And then by creating an emotional connection, people can differentiate themselves from competitors and build stronger relationships among the communities. So they have a good communication within the communities. They consider as advantage for them. For example, the Sheikh Rizal have a good connection with a lot of countries around the Southeast Asia. So for me, consider as a very, very good. So keep it up. Dr. Shahrul Riza, for that matter, and then it will enhance the non-verbal communication and increase well-being. But the challenge of the digital era or digital age, as I mentioned just now, we understand the role of artificial intelligence, the AI. Potential, the benefit from AI is you can enhance personalization, as was mentioned in the previous slide, and then improve the efficiency, the accuracy. Okay, and then but potential drawback is reduced human interaction because we're not face-to-face communication. So consider as a drawback, a disadvantage, and then increase the reliance on the technology. Without technology, we do nothing. Kita tak boleh nak buat apa-apa. Saya pernah
alami situasi itu bila kalau rakan-rakan dari negara lain ingat Malaysia pernah terkena tsunami banjir di sebelah negeri-negeri timur sebelum ini. At that time I was still at Kelantan, and then no electricity, no network coverage, even we got money, no shop, no apa lagi, even no water, tak ada air, tak ada elektrik, duit ada tapi kedai tak ada, so nothing can do. Okay, so masa tu kita baru nampak terlalu bergantung pada teknologi. Telefon, masa tu saya baru beli telefon tapi tak boleh nak guna. So that is the advantage of too much reliance on the technology. And then for the future work, skills in demand, creativity, critical thinking, emotional intelligence and adaptability, and then challenges, the automation, career path. Mungkin kita boleh tengok career path tu hari ini mungkin caranya begini. Mungkin next career path dia akan berubah. So kita tidak boleh nak jangka what will be on our next 5 years, 10 years coming soon kan. Kita tak tahu. And then about the gig economy. Gig economy ini dia satu cabaran kepada sosiologi manusia hari ini. Satu cabaran because dia mungkin boleh mengubah peluang kerjaya yang ada. Dia banyak benda, sistem ekonomi itu akan berubah disebabkan oleh kewujudan gig economy pada hari ini. And then the challenge of the human touch is isolation and loneliness, and then decrease the empathy. Kita mungkin satu masa kita akan berkomunikasi dengan machine. Even now we are still communicate with we are communicating with the machine. Even our face is in front of the computer, but the feel, the spirit is different. Okay, and then social life also different. Okay, cara kita pergi berjumpa kawan-kawan di mana-mana, pergi ke, kalau di Malaysia ni kedai mamak for example, going for tea and so on. General layoutnya udah. Tapi yang di Power BI itu cuma dapat ukuran panelnya doang. Pergi minum sama-sama dengan kawan, tapi at the same time enggak cuma general layout aja. Communicate with our friends, at the same time we communicate with our phone. So that is the current culture of communication now. Okay, so strategies for balancing digital and human, set our boundaries. Masa makan tentunya dengan family, yang saya selalu praktikkan, makan dengan family, no phone, no device, no mobile and so on. Kan, just makan dengan family and then kita communicate among us. And then cultivate empathy, bagi masa untuk memahami, untuk beri perhatian kepada rakan-rakan kita, and then encourage them to build our team building activities, retreats, social events and so on, and then emphasize the value of face-to-face meeting, face-to-face discussion. Sometimes we may cannot reverse back, need meeting to online, but remember face-to-face meetings is still the first priority that we have to be concerned. Right? So as a conclusion, the digital age is essential to recognize the importance of human touch. By balancing technology with meaningful human interactions, we can create a more connected and empathetic society. Nak tak nak, dia tetap macam saya katakan tadi, era itu memang sudah berada pada zaman kita sekarang, tapi kita sebenarnya tidak ada pilihan untuk mengelak. Cuma yang paling penting adalah human touch in whatever condition must be consistently exist in our life. Itu yang paling penting. So I think that's all from my discussion. Okay. From my sharing. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Very interesting. Saya nanti akan menjemput komen dari
Prof. Jessica dan Dr. Lasman juga, dan mungkin juga dari kawan Pak Malabai. But right now I will to read the question in my email. There is some question for the first and the second speaker, but usually I choose two participant for the every speaker because time is limited. Ya, saya mengambil 2 orang sahaja dari masing-masing participant untuk masing-masing speaker. Okay, right now I will to read the question for Bapak Malabai. Sangat menarik sekali Pak Malabai sharingnya tadi, saya menambah ilmu baru. Ini dari Desti Pak. Jadi mungkin nickname ya, Desti dan Adawi. Salah satu perkembangan sangat cepat terkait digital adalah financial technology atau fintech. Namun sebagian masyarakat Indonesia masih ragu terkait security data. Baru-baru ini kita juga tahu ada bank yang besar tapi juga mereka kena hack dari hackers ya. Bagaimana kita mensikapi di mana di satu sisi high tech by digital sangat kita perlukan, namun di sisi lain kekhawatiran terhadap hal itu juga sukar kita abaikan. Nah, itu pertanyaan nomor 1 dari Desti. Kemudian nomor 2 dari Adawi. Belum lama ini sejumlah mahasiswa di Bandung dijebak dengan pinjol. Pinjol ini pinjaman online. Supaya kejadian yang sama tidak dialami oleh mahasiswa lain di masa depan, apa advice atau saran Bapak untuk kami para mahasiswa saat ini? Nah, itu pertanyaan 2 orang yang saya baca untuk Pak Malabai ya. Sekarang pula untuk Dr. Sabah ini, saya pun choice 2 orang saja. Satu dari Akbar. Very interesting sharing Dr. Sabah ini. Thank you for your new experience for me, new knowledge. Okay lah. Dia tanya macam ini. Pemerintah di Malaysia 5-10 tahun yang dahulu sangat strict mengawasi media, newspaper, radio, TV dan lain-lain. Namun selepas internet dan sosial media bebas bercakap sekarang, bagaimana polisi government Malaysia menghadapi kebebasan digital saat ini? Ini macam nak tanya pada menteri. Menteri. Ini bolehlah Menteri Selangor. Okey, kemudian dari Dea, dalam strategis for balancing digital and human tadi, saya tertarik mengenai cultivate empathy. Please more explore regard it because for me this is the new thing. Hope you will. Dia kata macam itulah. Saya baca apa yang dia tulis sajalah. Jadi 2 orang itu sahaja. Tetapi Prof. Jessica mungkin dan juga Dr. Sarman sebelum kedua orang menjawab, you will to highlight something 2-3 minit. Please dimulai dari Prof. Jessica dululah. Sila nanti Dr. Rasman pula. Sila Prof. Baik, terima kasih kepada Prof. Rizal. Terima kasih. Salam kepada semua ya, kepada Dr. Malabai, Dr. Rasman boleh dengar ya, dan Dr. Syabani, UIS memang rapatlah UIS dengan UPNM, banyak kerjasama kami dalam conference sebagainya. Baik, soal saya cuma ingin bertanya sikit pada ahli panel lah ya, daripada tentang berkaitan hari ini, banyak isu-isu berkaitan dengan digitalization ya, berkaitan dengan ChatGPT contohnya kan. Jadi kita berkaitan meluas dan di mana ada isu-isu berkaitan dengan pelajar ini akan menjadi seperti plagiarism, menjadi isu-isu yang utama. So, mereka akan banyak check dan mereka akan tukar, translate, dan isu-isu plagiarism jadi isu yang berlaku lah dan ramai yang menyokong. Tapi kajian pada Majlis Profesor Negara baru-baru ini ya Prof. Reza, kami telah buat satu round table discussion berkaitan dengan tajuk ChatGPT, dan 75% setuju supaya ChatGPT diteruskan. Dan mereka mahu, tapi dengan cara bagaimana ingin memastikan bahawa pelajar tidak meniru
Pesara itu sendiri kena memastikan perlu dicek semula sebagainya lah. Jadi nanti kita minta komen juga pada Dr. Syabani dan juga Dr. Malabi tentang isu-isu human interaction tu dah makin kurang dan isu social makin menjadi, di mana kita nampak gejala sosial semakin meningkat pada hari ini sebab tidak ada human touch di situ, interaction. Jadi adakah memang digitalization menyebabkan kita tidak ada lagi nilai-nilai kemanusiaan, ya, nilai-nilai dari segi kalau saya katakan madani di sini lah, kalau Malaysia sekarang Malaysia madani, yang hilangnya values ya of adab, etika semua tu kerana digitalization. Itu aja Prof. Reza. Saya Baik. serahkan kembali. Terima kasih Prof. Thank you very much. Untuk makluman bagi Pak Malabai dan Encik Syarbani, Dr. Rasman, ini Prof. Jessica ni selain senior lecturer di Universiti Pertahanan Malaysia, beliau adalah the best perform apa namanya, anchor lah atau apa ini nama Dulu penyampai berita dulu ya. Salah satu penyiar TV berita terbaik Pak di Malaysia beliau ini. Jadi kalau mau tahu klik aja di internet, pasti keluar nanti beritanya ya. Okey, Dr. Rasman, apakah ada isu di Singapura yang berkaitan dengan high-tech dengan high-touch ini? Sila. Suaranya boleh. Belum dengar lagi suaranya. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Profesor Reza dan panelis semua. Di Singapura ini kalau kita lihat khususnya bagi kami sebagai para lecturer in Islamic Studies atau dikatakan di sini dikatakan ustaz lah kan. Pemerintah Singapura melihat negara Singapura ini kan kita Malaysia is a minority ya. Jadi kalau kita mempunyai keilmuan dalam keislaman itu tidak cukup. Kita harus menguasai ya. Pemerintah menggalakkan setiap keluaran daripada Universiti Islam di merata dunia seperti di Timur Tengah atau di Malaysia, mereka itu diwajibkan mengambil bidang digital dan IT kan. Jadi untuk menganggapkan ilmu agama aja nggak bisa kan, sebab di Singapura ni orang Melayu Islam begitu sedikit kan. Jadi cabarannya peluangnya terbatas. Peluang terbatas. Jadi pemerintah Singapura khususnya Menteri Ehwal dalam Islam Singapura kan menggalakkan atau mensubsidikan para asatiza itu dibekali ilmu digital kan. Jadi dengan ilmu digital ini dia bisa independence kan, tidak mengharap mengajar agama aja, tapi dia bisa buat macam-macam tentang ilmu tentang teknologi kan. Itu yang pertama kan. Yang kedua saya rasa memang di era globalisasi kan, teknologi ini tidak boleh kita batasi kan. Teknologi ini tidak ada batas. Contohnya kita boleh komunikasi di seluruh dunia kan. Hari ini kita ada di Malaysia, ada di Indonesia kan, dan tapi kita tidak boleh sepenuhnya pada teknologi. Yang pertama yang harus kita tanamkan pada anak didik kita tentang iman dan takwa. Seperti mana Profesor Habibie mengatakan impact iman dan takwa. Bila kita punya iman dan takwa kan, setiap kali kita ingin melakukan sesuatu sesuatu atau ingin menyampaikan berita atau hoax atau apa itu semua kan, kalau kita punya iman dan takwa, kita tidak sembarangan. Jadi kita menyampaikan dengan kebenaran, dengan fakta, dengan ini kan. Kita lihat di Malaysia sendiri hari ini kan, pihak oposisi mengeluarkan bermacam-macam dengan TikTok, tapi mereka tidak mengeluarkan fakta dan data kan. Jadi kenapa? Karena keimanan yang mereka miliki itu
tidak mantap kata orang Indonesia. Ya, oke, En. Thank you for your sharing. Ya, boleh, En. Thank you. Jadi Pak Malabai dan Encik Salba ini, Dr. Rasman Saridin ini Singaporean, beliau atuknya orang Minangkabau. Ya. Jadi Singaporean Sulit Minangkabau air, sulit air. sulit air. Jadi karena itu dia pergi ke Singapura, di Minang sulit airnya. Jadi beliau juga mengambil PhD di Malang, Pak Malaba, Universiti Muhammadiyah Malang, sebuah universiti Islam ternama di Asia juga. Jadi kalau nak Puan Jessica nak order apple Malang, itu boleh kontak Dr. Rasman, karena itu apple asli dari Gunung Malang, bukan dari Australia. Okey, kita serahkan pada Pak Malabai untuk menjawab 2 pertanyaan tadi dalam masa 4-5 minit saja Pak jawabannya, jangan panjang-panjang. Okey. Baik Pak, terima kasih. Mohon izin Pak. Sila. Yang saya banggakan untuk pertanyaannya sangat bagus sekali. Semoga ini bisa memberikan pembekalan dan penguatan juga materi sesama. Mohon izin untuk rekan saya yang baru hadir, Bapak Dr. Sopianto, beliau dari kan sejawat Pak dari SA Unggul, dari Economic Business. And boleh komen nanti sedikit lah sebelum ini ada my best friend juga, Imam Sutanto, beliau expert for networking Pak, security special ini. Ini ada Pak Imam, nanti bisa you can say hello Pak Imam Sutanto. Baik Pak, mohon izin untuk yang fintech ini, kalau saya pribadi, untuk rekan-rekan sejawat juga, kalau saya pribadi mengikuti alurnya saja Pak, yang jelas berbasis pada kebutuhan, dan saya selalu menekankan pada mahasiswa jangan hanya mengandalkan kepandaian kedisiplinan major ini computer science saja gitu maksud saya, tetapi harus bisa membaca manajemen. Nah, manajemen ini saya tekankan pada posisi planning, organizing, executing, dan controllingnya. Nah, ini kalau sudah mengenal 4 huruf ini, seyogianya kita bisa aman dan nyaman, comfortable-nya enak gitu di segala sisi, baik itu pertemanan, kebutuhan, kepentingan, dan sebagainya. Itu tentunya dengan POAK ini kita bisa bisa security maupun kenyamanannya, comfortable-nya enak gitu Pak. Ini untuk yang fintech-nya gitu. Tentunya kita harus punya perencanaan keuangan dan sebagainya. Di sisi lain pengetahuan juga, untuk sering-sering banyak baca, khususnya di agama Islam kan Iqra-nya ada Pak. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqnya itu ada. Iqra-nya kita harus banyak baca gitu. Kurang lebih seperti itu. Untuk yang satu lagi mungkin tentang selain fintech tadi apa ya? Tentang pinjol, mungkin Pak Imam mau Bapak sharing. Iya. Ini pinjol mungkin saya kasih kesempatan sedikit aja untuk pinjol ke Pak Imam nih Pak, atau Pak Sopianto, beliau Pak Imam nih mungkin dari networknya untuk security mengenai bagaimana data tidak terambil dan sebagainya. Mungkin ada Pak Sopianto mengenai strategik pengelolaan keuangan. Beliau memang expert di dalam ekonomi and business gitu. Pak Sopianto, welcome you 1-2 menit Pak untuk highlight soal pinjol. Ini orang Malaysia tak paham pinjol, ini pinjaman online. Singkatannya. Silakan Pak. Sila Pak. Masih mute Pak, boleh di unmute dulu, belum dengar lagi. Oke. Right now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Assalamualaikum. Silakan Pak. Salam dari Jakarta di sini Bapak. Iya. Sama. Saya rekan dari Pak Malabai, kebetulan dari kampus SA Unggul Jakarta. Iya. Pak. Saya di Fakultas Ekonomi di sini. Nindak lanjuti tadi yang disampaikan Pak Malabai mengenai pinjol, fenomena memang di Indonesia khususnya Jakarta, jadi teknologi memang nggak bisa dibendung di situ. Kemajuan teknologi, dahsyatnya teknologi, perkembangan di sini sangat masuk kepada seluruh kehidupan manusia, terutama dari sisi perekonomian. Sebagaimana kita ketahui, kebutuhan manusia after pandemi ini semakin juga banyak sekali.
Nah, ini dimanfaatkan juga oleh beberapa pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, Bapak. Nah, tentunya faktor security dari ID seseorang ini yang sangat penting sekali. Jadi kalau di kami di Indonesia di sini sudah mulai ditekankan sangat harus berhati-hati dalam meminjamkan atau men-share ID card karena ID di sini bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, terutama pinjaman elektronik di sini, Bapak. Demikian. Baik. Terima kasih Pak atas highlight-nya karena memang ada kasus itu ya sebelum itu. Oke, mungkin Pak Imam sekaligus sebelum the second speaker answer, Pak Iman Santoso, ada yang Bapak mau sharing juga terkait dengan financial technology ataupun fenomena lain yang Bapak ingin mahasiswa juga perlu attention. Pak Imam, apakah sedang pergi ke beli air atau apa? Oke, kalau nanti bolehlah di last event ya. Sekarang Dr. Sarba ini you nak jawab 2 pertanyaan tadi sila. You sekarang sebagai menteri daripada Selangor jawab. Sila. Saya cuba jawabkan Ya. soalan-soalan yang menjawab tadi. Especially soalan daripada yang Arif kepada yang Arif itu yang menggusarkan sedikit untuk diberikan jawapannya Dr. Jessica. Saya cuba juga lah. Yang pertama sekali soalan berkaitan dengan kawalan media yang ketat satu ketika dulu, sebenarnya itu ketika dulu. Tapi macam saya katakan, jadi one of the features of the digital era ni adalah geographical border. Dia tidak ada border sekarang ni. So kalau kata, kita boleh tengok contoh kalau di USA satu masa, saya ingat beberapa bulan yang lalu, apabila usaha Senat USA untuk menghalang TikTok daripada digunakan di USA, siapa yang menentangnya? Yang menentangnya adalah netizen di kalangan rakyat USA sendiri yang menyindir government yang terlalu takut dengan kewujudan TikTok. So saya rasa itu juga berlaku di Malaysia dan di semua negara di dunia pun. Even ada beberapa negara yang masih mengawal dengan ketat, for example China, kita sedia maklum lah, dan beberapa negara lain dekat sebelah Europe. Tapi satu yang agak sukar untuk dikawal. Kalau dia nak stop, kalau government tu nak stop, dia kena stop the application itself. Contohnya kalau dia nak menghalang perkongsian perbezaan pandangan di kalangan rakyat ini, dia kena halang penggunaan aplikasi tersebut. Kalau nak halang daripada orang sharing maklumat melalui TikTok, dia kena block TikTok. So ataupun kalau dia nak halang daripada sharing maklumat through mana-mana medsos, dia kena block medsos tersebut daripada masuk ke negara. So agak sukar untuk dilakukan perkara tersebut. So benda tu pada saya sekarang ni kurang berlaku. Tapi yang government boleh kontrol adalah media-media konvensional, televisyen, TV. Okay, itu setakat itu saja. Tapi rakyat sekarang ni dia boleh akses maklumat bukan saja melalui 1-2 sumber, tapi dia ada banyak alternatif. So itu yang berlaku dalam digital. So siapa rakyat boleh fikir sendiri, boleh menilai sendiri berdasarkan fakta-fakta yang dia rasa logik pada dia. Itu pandangan saya lah. Okay. Kemudian decrease of empathy. Ya, dia berlaku. Decrease of empathy ini memang berlaku dan akan terus berlaku unless kita follow strategies for balancing tadi. Okay, kita ada communication through online, but at the same time we have to balance the communication physical communication. Nak kena ada. Kita dah lalui beberapa tahun yang agak sulit, agak sukar pada kita di zaman by social distancing, communication, most of the communication is through online and so on. Dan kesannya kita dah nampak hari ini, especially di Malaysia, kita akan berhadapan dengan satu generasi yang mungkin mengambil masa beberapa tahun yang kurang skill komunikasinya. Kan, kurang skill komunikasi. Kalau student universiti itu, kalau saya boleh kongsikan, student yang
beberapa tahun mengikuti kuliah melalui media komunikasi maya ini, bila masuk ke kelas, kemahiran komunikasi dia dengan pensyarah, dengan dosen itu berbeza. Sudah nampak gap antara generasi lockdown ataupun generasi COVID itu dengan generasi yang sebelumnya. So memang itu sudah nampak, memang itu sudah berlaku. So cara yang ada adalah mungkin dengan cara kita meneruskan aktiviti komunikasi sosial, macam team building yang saya katakan tadi, macam aktiviti-aktiviti kebersamaan secara fizikal mesti diperbanyakkan, to be balanced on that. Soalan Dr. Jessica, saya regarding the ChatGPT. Yes, ChatGPT is a trend. Dalam satu sesi saya, Prof, satu sesi saya join bersama dengan anda Majlis Profesor Negara di Putrajaya. Dekat situ dibincangkan how we want to face with that condition, the using of ChatGPT in the digital era. So kita dapati ChatGPT sebenarnya dia adalah satu trend, satu teknologi yang kita sama juga konsisten dengan yang lain. Tadi saya katakan kita tak boleh nak sekat. Pandangan itu pun dikongsi dengan profesor-profesor lain dalam bengkel discussion tersebut. Cuma apa yang boleh kita laksanakan adalah cabaran tu, apa orang kata istilahnya, cabaran tu bukan terletak kepada pelajar, tapi cabaran tu terletak pada dosen. So pensyarah tu, dosen tersebut must be improve their knowledge, their skills, their experience on using ChatGPT. So sekarang ni dia sebenarnya kalau kita lihat dia sebagai satu bebanan, dia akan menjadi bebanan kita untuk kita explore benda tu. Tapi kalau kita boleh menguasai ChatGPT, kita boleh meningkatkan skill, kemahiran student dengan memberi peluang kepada mereka menggunakan untuk improve knowledge ke peringkat yang optimum. Saya pernah gunakan ChatGPT dalam kelas dan saya dah biasakan student dengan soalan-soalan yang dia terpaksa cari jawapan-jawapan menggunakan ChatGPT dan hasilnya student dapat knowledge dan kita pun dapat. So a win-win situation. Kemudian isu sosial yang semakin meningkat. So that is another challenge for us. Even pada audiens ada pertimbangan. Sebenarnya most of the pertimbangan itu bergantung kepada kita. Kita boleh pilih jalan mana yang kita nak. Okay? So sebagai parents, sebagai ibu bapa ni mungkin dia boleh mendidik anak dia sebelum anak tu diajar menggunakan digital device. Once you give the digital device, you give the phone to your children, masa tu anak kita dah perlu didedahkan dengan skill mempertimbangkan mana yang baik, mana yang tak baik untuk dia pilih. So bergantung pada kita lah, kita nak bagi device pada anak-anak tu pada usia berapa. Itu untuk parents. Tapi untuk student pula, especially for the teenagers for example, kalau dia ada elemen robbani ketuhanan dalam diri dia akan pertimbangkan benda itu mengikut elemen ketuhanan. Kalau buat ini berdosa, kalau buat ini dapat pahala. So itu akan menjadi prioriti. Tapi kalau tidak ada elemen robbaniyah itu mungkin boleh membawa dia kepada kerosakan. So that's all from me, Doktor. Baik, itulah kembali kepada ketuhanan, ya kan. Jadi di Indonesia juga Pancasila itu ketuhanan yang Maha Esa, tapi oleh sebagian anak muda sudah diubah menjadi keuangan yang Maha Esa. Jadi uang nomor satu, bukan Tuhan lagi. Jadi ada macam itu kan, rukun negara Indonesia itu kan adalah Pancasila. Jadi sudah ditukar-tukar oleh milenial sekarang, Dr. Sarman. Dia bilang, mana ada ketuhanan yang Maha Esa, yang ada keuangan yang Maha Esa. Jadi
Itu sebab banyak government officer masuk penjara itu gara-gara tak adalah ketuhanan yang Maha Esa itu. Yang ada keuangan ya. Okay, before we go to the last session closing remark, kita rehat kejap dengan sebuah